MMUPB, kalau boleh open videonya ya, supaya kita bisa saling kenal. Boleh? Jadi enak kita discussion, kalau kita terbuka, kita diskusi, ya kan? Ini hari ini kita ada berapa ini? Saya mau lihat partisipan 11 orang. Berarti mahasiswa 9. Hanya ini atau masih ada yang lainnya, Bapak Ibu? Kemungkinan masih ada yang lain. Masih ada ya? Kalau ada di grup, boleh diinformasikan di grup supaya bisa bergabung sehingga kita diskusi kita bisa lebih optimum gitu ya. Satu kelas semua berapa? Kurang lebih ada belasan sih Pak. Belasan ya. Oke, sambil tunggu yang temannya, coba nanti kita lihat. Jadi enak, jadi kalau kita diskusi, semua berpartisipasi gitu kan. Jadi menyambung apa yang kita diskusikan. Hari ini ada apa kita mulai saja? Ya, Bapak Ibu, kita mulai atau bagaimana? Kita mulai ya. Baik, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak Ibu mahasiswa S2 UPB, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Ana, Ibu Kaprodi yang paling setia, sayang, membimbing Bapak Ibu semua. Saya dulu juga dibimbing Ibu Ana, Bapak Ibu. Saya alumni MMUPB angkatan kedua, Bapak Ibu. Ya, angkatan kedua, dan saya banyak berinteraksi dengan Ibu Ana, saya tahu persis. Beliau sangat suportif. Jangan disia-siakan Bapak Ibu semua. Support dukungan yang diberikan oleh Bu Ana. Ya, hari ini topik kita tentang international marketing, tetapi sebelum itu pengen kenalan dulu nih. Saya Eko Riwayadi, lahir Mei 69. Saya pekerjaan di suatu perusahaan, ada di situ di bawah yang ada, Bapak bisa lihat di PT Utama Solusi, PT Sanwu, dan Bintang Interglobal. Sana saya memimpin perusahaan itu, dan juga di education saya mulai dari Iki Budi Utomo tahun 93, saya juga alumni UPB tahun 2022, Brawijaya University 2021, dan alhamdulillah 2 hari lalu saya selesaikan doktoral di Business Administration di Philippine Women University. Selain itu saya juga mempunyai kualifikasi di bidang ISO ya, International Auditor juga, IRCA. Juga saya QMS Auditor, saya juga certified ini dari Ikatan atau Persatuan Insinyur Indonesia, dan juga ASEAN Engineer di wilayah ASEAN ini, gitu ya. Jadi saya banyak bekerja di multinational company sebelumnya, dari tahun 94 sampai 2016, baru setelah itu 2016 saya
menjalankan usaha kami sendiri. Ya, begitu Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Topik kita malam ini ada kurang lebih 5 poin lah di dalam international marketing ini ya. Topiknya nanti kita omong tentang fundamental, tentang international marketing itu apa. Sebenarnya luas sekali ya kalau kita hanya bicara internal marketing 2 jam, 1 malam yang nggak cukup sebenarnya. Tetapi nanti kita just at a glance saja. Nanti beberapa kita bisa sharing, discussion ya. Yang bisa saya jawab, dan yang nggak bisa tentu saya tidak akan memaksakan diri untuk menjawab. Mungkin saya akan cari jawabannya, nanti saya sampaikan kepada Ibu Ana. Ya. Lalu tipe marketing internasional itu seperti apa, ya, advantage dan disadvantage-nya, lalu apa sih bedanya international marketing dan global marketing, serta tips-tips tentang internal marketing itu seperti apa. Baik. Kalau kita ngomongin tentang internal marketing, itu definisinya seperti apa sih, seperti itu ya. Ya kalau kita berbicara tentang marketing di suatu daerah atau lokal, misalnya Jabodetabek, ya kita melakukan pemasaran di Jabodetabek. Kalau kita melakukan pemasaran di Indonesia ya di wilayah Indonesia gitu ya. Sehingga kalau international marketing itu adalah melakukan marketing daripada sebuah perusahaan itu yang berjalan antar negara, yang melalui border-border atau batas-batas antar negara gitu. Aktivitas kuncinya apa? Ya sama saja sebenarnya dengan di dalam negeri ya. Ada perencanaan, ada promotion, juga ada distribusi kayak gitu. Nah, cuman planning, promotionnya, distribusinya berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya, ya kan? Lalu tujuannya apa? Ya, objektifnya itu apa? Ya, tentu juga memuaskan customer ya dari antar negara itu, dan juga lebih membesarkan bisnis daripada suatu perusahaan itu. Lalu hampir sama juga di setiap marketing ya. Kita itu memerlukan yang namanya juga strategi, ya kan? Strategi, tentu strateginya juga sangat-sangat unik ya. Di masing-masing negara tentu mempunyai beda karena ada culture ya, ada kebudayaan, ada budaya, bahasa, tipikal semua yang berbeda-beda. Nah, di situ kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri, gitu ya. Terus lalu juga diperlukan semacam analisis ataupun riset yang sangat mendalam sebelum kita memasukin wilayah international marketing itu, di mana kita akan masuk, ya, kita perlu melakukan riset atau penelitian. Penelitian bukan berarti hanya secara akademis, tapi lebih kepada behavior daripada perusahaan-perusahaan atau area-area di negara yang kita akan tuju. Lalu keuntungannya apa kita melakukan international marketing? Tentu ya bisnis kita akan menjadi lebih besar, gitu ya, meningkatkan brand awareness ya, masuk kepada pasar-pasar yang baru, gitu kan. Dan tentu setiap bisnis tentu juga akan meningkatkan profit, gitu, keuntungannya lebih tinggi, gitu kan. Kita tentu itu harus pandai-pandai melihat produk apa yang kita harus dijual, sehingga suatu negara misalnya di sana harganya mahal, sementara sumbernya misalnya dari negara kita yang harganya sangat misalnya murah, sehingga kita bisa jual lebih mahal ada di negara tertentu, gitu. Di dalam setiap activity ya, baik itu marketing atau apa, tentu ada yang namanya challenge ya, Bapak Ibu ya. Nah, challenge-nya itu di masing-masing negara itu berbeda-beda. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri dengan adanya perbedaan antar negara itu. Rule and regulation-nya juga kita harus pahami, kita harus kuasai dulu. Ya, sehingga kita bisa melakukan penetrasi atau mengatasi tantangan-tantangan yang muncul atau yang akan muncul, gitu ya. Kita juga perlu memahami tentang kerjasama ya, antar parti, antar lembaga-lembaga apa di dalam suatu negara tersebut, gitu ya. Baik, ada beberapa tipe di dalam international marketing ya, itu misalnya ekspor ya,
lisensi atau franchising, joint venture atau yang foreign direct investment gitu. Kebanyakan kalau di negeri kita yang banyak investor masuk itu kan beberapa itu banyaknya ada di foreign direct investment gitu ya. Ibu Siti Aminah bisa di mute ya. Oke, terima kasih. Lalu juga bisa melakukan joint venture ataupun franchising gitu ya. Ini tentu franchising Bapak Ibu mungkin juga sudah paham ya Pak, itu di lokal kurang lebih juga sama, hanya tinggal melihat mencari partner yang internasional saja gitu ya. Kalau ekspor ya kita misalnya kita melakukan direct export. Tentu kalau kita melakukan ekspor barang ke suatu negara tidak serta-merta kita langsung ekspor saja. Tentu kita sudah ada perkenalan ya, baik itu kita semuanya itu bukan waktu pendek hanya kayak membalikkan tangan, tetapi proses yang panjang. Sebelum melakukan ekspor tentu kita akan ada business relation dengan customer kita di negara tertentu itu, gitu ya. Nah itulah itu juga bagian salah satu tipe daripada international marketing. Lisensi demikian juga kita misalnya mempunyai kenal dengan perusahaan di luar negeri yang sangat baik gitu apa sehingga mereka bisa memberikan lisensi kepada kita sebagai sole agent atau apa untuk kita gitu ya. Franchising ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat misalnya kalau yang retail saya sebut brand misalnya 7-Eleven atau apa itu Lawson misalnya gitu kan bisa kita melakukan franchising dengan mereka atau joint venture hampir sama yang apa di dalam negeri gitu ya, cuman partnernya adalah partner luar negeri. Tentu kepercayaan itu juga harus ada antar partner tadi ya. Foreign direct investment tentu kalau di negeri kita ada payung-payung payung-payung kebijakannya tentang foreign direct investment itu. Yang mau diinvestasikan apa, misalnya bidang industri elektronik, otomotif, ataupun food and beverage, atau apa, terserah, bidangnya sangat banyak sekali. Tentu di dalam negeri kita ada banyak sekali, aturan-aturan yang harus dipenuhi. Demikian juga kalau kita penetrasi ke luar negeri, ya kita melakukan FID ke luar negeri, kita harus juga mengikuti segala aturan-aturan yang ada di sana. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang international marketing itu bukan hanya yang dari luar negeri datang ke Indonesia, tetapi dari Indonesia juga harus kita bisa bermain di luar negeri gitu. Karena ya sebenarnya kalaupun kita sadar nenek moyang kita juga sudah pedagang yang sangat kuat ya. Baik dari zaman Sriwijaya, Majapahit, ya dari kerajaan-kerajaan Bugis itu sudah melakukan perdagangan internasional di wilayah-wilayah Asia ini semua gitu. Tentu tidak ya mungkin saat itu modern ya tidak tapi berbeda situasinya dengan hari ini gitu. Ya. Oke. Lalu apa sih keuntungan dan ketidakuntungannya ya advantage and disadvantage-nya itu apa sih daripada international marketing ini? Tentu advantage-nya kalau sukses ya kalau bagus ya penjualannya akan semakin tinggi karena otomatis pasarnya akan semakin besar. Jadi kalau tadinya hanya misalnya dari suatu negara kecil kayak Singapura misalnya melakukan penetrasi di Indonesia, dia akan senang sekali karena pasar Indonesia sangat besar. Nah, demikian juga misalnya Indonesia, kita mempunyai penduduk 270 jutaan, kalau kita bisa di sini sukses, kalau kita bisa ekspansi lagi, baik itu ke Cina, India atau negara lainnya, gitu kan, pasti akan menambah penjualan kita, omset kita akan pasti akan naik gitu ya. Kemungkinan besar juga ada bisa minimize cost gitu ya. Nah ini semua perlu dihitung dengan cermat, dilihat ya costing-costingnya. Kalau misalnya yang kita jual ada barang-barang dari Indonesia dengan biaya atau cost-nya yang cukup rendah, ya mungkin bisa dijual di luar negeri bisa lebih tinggi lagi kan gitu. Tentu juga create employment opportunity itu sudah pasti. Setiap bisnis pasti menciptakan lapangan pekerjaan ya, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai sini?
Baik, kalau belum Lanjut, ada apa-apa nanti silahkan bertanya dan kita lanjut dulu. Special benefit, time of emergency, ya, rapid industrial growth, marketing expansion, protect against economic downturn, effective use of surplus production, facilitate culture exchange. Itu semua adalah advantage-nya. Jadi kalau saya bisa rangkum semuanya, ada tentu adalah pengembangan pasar secara global, ya kan, dan juga effective use of surplus production. Jadi kalau misalnya kita produksi kita di Indonesia lebih tinggi, kita bisa buang, kita bisa jual ke suatu negara di mana yang sangat membutuhkan, gitu kan. Nah, exchange culture sudah pasti, ya, kita bergerak di perusahaan di mana itu berada, ya. Kita tentunya kebudayaan, ya, tata cara hidup, tata kelolanya tentu adalah saling bertukar, gitu ya. Lalu ada beberapa disadvantage-nya apa? Ya, salah satunya adalah kompetisinya sangat tinggi. Karena pemain internasional marketing ini kan bukan hanya kita saja, kan dari negara lain juga ada, gitu ya. Jadi mari kita balik situasinya, bukan hanya orang luar negeri yang datang ke Indonesia, tetapi adalah misalnya kita yang datang ke luar negeri untuk melakukan penjualan. Ingat bahwa di sana juga ada kompetisi, gitu. Kita harus siap itu. Culture different ini sudah pasti sekali. Ya, kalau di Indonesia kita mempunyai budaya seperti yang kita sudah kenal, tentu sangat berbeda kebudayaan kita dengan di Vietnam misalnya, ya, atau kebudayaan kita dengan di Rusia, ya, tentu sangat berbeda. Dan kita harus pahami dulu itu, kita harus survei, kita harus cek dulu bagaimana culture-nya mereka sehingga kita bisa melakukan international business di sana. Juga ada government restriction, ya. Jadi di masing-masing negara tentu ada beda aturan-aturan pemerintahnya. Nah, kita harus pahami itu bagaimana minimum wage-nya, ya, aturan-aturan cuti, ya kan, lalu juga environment law and regulation-nya kita juga harus pahami semua, banyak sekali. Hampir sama dengan di Indonesia, tentunya di negeri kita kalau kita melakukan bisnis itu rule and regulation-nya seperti apa, dan itu kita cari yang di negara yang kita tuju itu seperti apa, misalnya. Distance issue sudah pasti, ya, jarak tergantung. Kita mau buka international marketing itu di mana, misalnya di Malaysia, ya perlu 1,5 jam flight, atau misalnya ke Manila, Jepang, kemana, terserah. Ya, tentu ada distance issues. Juga war situation, ya. Ya, tentu ini biasanya akan mengganggu di dalam arus supply chain. Misalnya ada perang kayak di Timur Tengah, atau kalau sekarang yang lagi ya udah nggak terlalu ramai ataupun apa itu Ukraine, Rusia. Yang meskipun kecil sih, impact-nya tetap saja akan salah satu menjadikan disadvantage-nya. Ya, baik. Saya lanjut. Lalu apa sih bedanya antara international marketing dan global marketing, gitu ya? Ya, di sini bilang katanya kalau global and international marketing both address customer need across border but differ significantly. Ada perbedaannya di sana. Ya. Kalau international marketing itu tuh adalah menetapkan local marketing division target country foster closer customer relationship. Jadi lebih kepada kita masuk kepada di suatu negara, ya, di local marketing itu di target negaranya apa, ya. Lalu kita tingkatkan dengan ketat di sana, ya, relationship-nya kita di sana seperti apa, gitu. Lalu kalau global marketing seperti apa? Itu kita menggunakan universal strategi, ya, dari kantor pusat. Jadi kantor pusatnya perusahaan itu di mana? Misalnya kantor pusatnya kita ada di Jakarta dan kita melakukan ekspansi di ASEAN, maka semua strateginya mengacu kepada strategi yang ditetapkan di Jakarta, gitu. Tetapi kalau yang internasional itu bisa saja kita mengadopsi strateginya itu setelah melihat situasi di tempat. Jadi kalau global itu kadang-kadang kita agak memaksakan sedikit supaya mengikuti strategi dari kantor pusat, gitu, supaya produknya tadi bisa dijual secara worldwide, gitu, dengan unified approach, sehingga approach pendekatannya, prosesnya itu boleh bilang sama.
Kalau boleh saya sebut merek misalnya, kalau Bapak Ibu melihat Coca-Cola ya, itu semua strategi ya kenapa semuanya itu di seluruh dunia harus sama. Itu salah satu contoh disebut dengan global marketing gitu. Ya. Baik. Ini salah satu tips saja untuk untuk internal marketing ya. Contoh sebutnya adalah ya carilah, find out where your product atau service will fly, will travel gitu ya. Jadi cari produk yang kira-kira apa yang laku dijual gitu. Itu tadi kembalinya adalah kembali kepada yang tadi awal saya sampaikan di dalam research-nya, atau bahasa kita apa namanya yang kita cek dulu situasi marketnya itu seperti apa ya, dan produk yang paling laku itu kira-kira apa yang ada di sana ya. Lalu consider the cost and resource unit for the expansion. Ya sudah pasti kita tentu di dalam bisnis itu nggak boleh rugi dan ya nggak mau rugi. Kalaupun let's say nilainya par atau sama ya biarkan dulu gitu ya. Makanya itu sangat-sangat harus diperhatikan dengan tepat itu ya biayanya, sumber dayanya gitu kan untuk ekspansi itu seperti apa gitu ya. Lalu berikutnya adalah adaptasi ya marketing plan dengan strategi yang akan dibuat. Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di masing-masing negara itu mempunyai kebiasaan behavior yang berbeda-beda sehingga perencanaan dan strateginya juga berbeda. Ya. Terus lalu juga di sini salah satu pentingnya juga digital international marketing, build up your global SEO gitu kan. Gitu. Nah, nanti kita di slide berikutnya kita akan berdalam sedikit tentang global SEO ini. Lalu buat excellent first impression ya. Sebenarnya hampir sama juga dengan kalau kita melakukan marketing di dalam negeri gitu ya. Impresi pertama itu adalah sangat penting. Lalu kita lihat responnya ya. Setelah itu seperti apa? Kita follow up-nya, continue bekerja terus meningkatkan dari impresi-impresi yang ada itu tadi. Ya, juga bekerja sama dengan lokal ya, dan juga learn local custom gitu ya. Kita harus sebagai pengusaha internasional tentu kita harus memahami ya adat budaya setempat itu seperti apa, dan kita juga harus bekerja sama dengan ya supplier ya, provider tempatan ya lokal ya, supaya bisa membantu meningkatkan produk-produk kita untuk dijual secara internasional tadi. Adjust your media mix to foreign country gitu ya. Jadi tata cara kita melakukan marketing segala macam itu tentu kita harus atur sedemikian rupa, kita adjust untuk menyesuaikan dengan suatu kebudayaan setempat gitu ya. Invest in creating relevant content itu sudah pasti. Baik itu kalau dalam negeri di Indonesia misalnya menggunakan influencer ya. Apakah di negara lain itu membutuhkan influencer atau tidak? Kalau membutuhkan siapa yang harus dipakai? Ya, semuanya itu harus dipikirkan, gitu ya. Lalu invest in creating relevant content. Nah, ini semua adalah bagian daripada digital marketing. Semua harus menyesuaikan dengan adat budaya daripada negara tempatan, negara setempat, gitu. Oke. Yang berikutnya adalah exhibit overseas, gitu ya. Jadi kita harus melakukan inilah yang kita sebut dengan international exposure, gitu ya. Saya kalau mempelajari tentang international marketing ini bukan berarti orang luar negeri yang datang ke Indonesia terus dia melakukan penetrasi di sini, tapi bagaimana kita sebagai orang Indonesia itu kita penetrasi ke luar negeri, gitu loh. Nah itu diperlukan yang namanya exhibit overseas. Ya, jadi yang disebut dengan namanya itu international exposure gitu. Jadi kita ini benar-benar kan lagi kalau saya sangat suka karena salah satu disertasi saya adalah tentang Pancasila ya. Di situ itu adalah tentang nasionalisme, bahwa kita ini harus bersemangat nasional kita dan antar bangsa itu harus sama dan sederajat. Kesamaan dan kesederajatan inilah yang sangat penting. Itu membantu kalau kita melakukan bisnis internasional
exposure kita ini sama sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia gitu. Itu kelihatannya hanya seakan-akan slogan pembicaraan, tetapi kalau kita implementasikan dengan baik itu akan sangat berhasil baik karena itu akan mempengaruhi pada saat kita diskusi, pada saat kita membuat planning, strategi dan lain sebagainya. Ya, gitu. Berikutnya adalah make sure your message and idea translate well, gitu ya. Jadi apa strategi bisnis yang akan dibuat oleh seorang bisnis internasional itu betul-betul harus diterjemahkan, diejawantahkan supaya masyarakat setempat di negara yang kita tuju itu memahami betul gitu. Makanya kalau kembali ke sini misalnya baik itu orang Jepang atau apa mereka berusaha memahami kita gitu. Demikian juga kalau kita mau misalnya mau ekspansi ke luar negeri ya di mana misalnya kita mau ekspansi ke Cina kita harus memahami budaya-budaya orang-orang Cina itu seperti apa gitu kan. Lalu yang terakhir adalah ensure your marketing framework is sustainable and scalable gitu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita punya marketing framework kita itu berjangka panjang, ada skala-skala tertentunya terhitung, terkontrol dengan baik, dan tentu kita bukan main hanya untuk jangka pendek, tetapi betul-betul jangka panjang. Jangka panjang bukan hanya 5, 10, mungkin bisa 50 ataupun 100 tahun gitu ya, tetapi betul-betul di planning dengan baik, dengan skala yang terbaik pula. Ya, baik. Ini adalah salah satunya di dalam searching engine optimization. Sekarang kan generasi muda sangat pandai ini ya, kita bisa optimumkan bagaimana melakukan digital marketing gitu ya. Nah, semua itu kurang lebih juga hampir sama dengan yang ada di dalam negeri kita, cuman pelaksanaannya ada di market luar negeri yang menyesuaikan dengan culture daripada negara yang dituju gitu ya. Global SEO refers to optimization your website to rank well in search engine result across multiple country and language involved, ya, meliputi target international audience, ya, multilingual optimization, country specific SEO strategi, culture sensitivity. Ini semua yang harus kita pahami. Sehingga kalau kita membuat baik itu website, baik itu segala media sosial, tentu kita harus pahami semua targetnya itu siapa saja, ya kan? Mirip dengan apa yang kita lakukan di Indonesia, cuman tetap targetnya itu internasional. Latar belakangnya apa, backgroundnya apa, yaitu tadi yang kita lakukan survei tadi, survei sebelum kita melakukan internasional marketing tadi. Multilingual ya tentu, di samping tidak hanya bahasa Inggris, tapi kita harus translate kepada bahasa setempat. Ya misalnya misalnya kalau orang Vietnam yang tidak terlalu banyak bisa bahasa Inggris, ya kita harus melakukan English and Vietnamese language misalnya seperti itu. Sama juga kan kalau di Indonesia ada English dan juga ada bahasa Indonesia gitu ya. Gitu. Lalu juga country specific SEO strategi ya. Tentu extensionnya itu semua sudah anak-anak IT sudah pandai semua ya gimana caranya ya. Lalu untuk dioptimumkan strategi-strateginya untuk merebut perhatian masyarakat di negara itu. Nah, ini yang paling penting adalah cultural sensitivity. Kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh suka-suka ya melakukan strategi marketing ataupun promotion tanpa memperhatikan budaya-budaya setempat, sensitivitasnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya di masing-masing negara itu berbeda, ya, begitu. Dengan adanya kita memperbaiki global SEO, ya SEO, itu harapannya adalah kita bisa mencapai international marketing tadi dengan suatu yang unik, yang spesial, sehingga bisa merebut hati. Sama juga kayak di lokal ya, merebut hati customer supaya customer itu bisa membeli produk kita gitu ya. Baik, kita lanjutkan adalah yang objektif utamanya itu apa sih gitu ya.
Ya sama ya, itu promote global free trade gitu. Sekarang kan international free trade dan kita harus manfaatin itu ya. Kita harus tingkatkan ya global free trade. Lalu establish a strengthen a trade relation ya. Dengan adanya perdagangan internasional tentu hubungan antar negara semakin baik. Hubungan kita masyarakat ya sebagai pemain bisnis, sebagai businessman antar satu negara dengan negara lain juga semakin baik gitu kan. Juga meningkatkan global welfare ya, living standard gitu ya, itu sudah pasti karena baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang namanya bisnismen membuat usaha itu pasti tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat gitu ya. Juga ensure sustainability use of resource gitu kan. Jadi ya pemakaian sumber daya yang berkelanjutan ya. Terus juga meningkatkan sosial dan adat budaya exchange. Jadi kita mau memahami budaya di mana negara kita, di mana negara yang kita tuju, gitu ya. Misalnya Indonesia akan ekspansi misalnya ke mana, misalnya ke Filipina tentu. Maka kita harus memahami apa ada budaya orang-orang Filipina di sana. Ya, juga membantu economic growth in developing country. Ya, ini misalnya ya kebanyakan yang negara yang sudah maju melakukan international marketing, memperluas bisnisnya di negara yang berkembang, ya otomatis kan akan terbawa maju gitu ya. Integrate global economic, share profit among the participant country, ya kan. Tentu kalau kita melakukan international marketing, produk kita laku, itu kan juga ada tenaga kerja, ada supplier, ya ada provider tempatan ya, orang-orang setempat yang bisa juga mendapatkan imbas daripada apa namanya itu bisnis yang terjadi gitu kan. Lalu juga encourage free and fair trade ya. Itu sama, itu hampir sama dengan yang paling atas tadi adalah promote global free trading. Tetap saja yang namanya perdagangan itu kita bebas dan juga fair ya. Fair dalam artian ada kejujuran di sana ya kan, kejujuran, open discussion sehingga terjadilah yang namanya win-win solution and win-win profitability gitu ya. Ya tentu kita juga contribute kepada global peace through the trade. Gitu. Artinya kita melakukan perdagangan, kita bukan melakukan peperangan gitu ya, bukan penjajahan yang ada, tetapi adalah menjual barang gitu, melakukan international marketing. Ya. Baik, finally kesimpulan dari itu semua adalah international marketing can expand your business globally. Understand the difference between global and international marketing to choose the best approach for your brand. While small business often hesitate, international marketing is open to all, not just multinational. Ya, jadi sebenarnya adalah international marketing dan global business itu bukan hanya miliknya multinasional yang sudah besar-besar, kecil pun juga boleh gitu. Ya, saya sendiri sebagai salah satu pemain internasional bisnis yang tidak besar-besar sekali ya, tetapi kita bisa melakukan penetrasi internasional marketing gitu di negara tetangga kita gitu ya. Baik, demikian Ibu Ana, Bapak Ibu semua, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini sini bisa bermanfaat, kita bisa, saya lebih suka diskusi ya, jadi nanti kita sharing gitu, lalu apa yang kita bisa petik dari diskusi kita ini. Terima kasih. Oh, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ini Ibu Ana ada gangguan di speaker, jadi langsung saja enggak apa-apa. Ini kita ini abang dan adik kelas lah, anggaplah seperti itu. Tetapi saya menganggapnya teman-teman ini sebagai apa? Ya kita sharing saja, sharing ilmu saja, sharing pemahaman. Silakan. Baik Pak, mohon izin bertanya, tapi Iya Bu. masih di kendaraan nih. Ya, saya mahasiswa UPB, Iya Bu. nama Siti Aminah. Yang ingin saya tanyakan itu untuk pemasaran, itu kan internasional ya. Kalau Iya. berarti kalau untuk UMKM, ya Iya. seperti yang kita baru mulai itu, apakah masih bisa menembus pasaran seperti itu Pak? Makasih.
Baik, Ibu Siti Aminah. Bisa saja, Ibu. Jadi, Ibu melakukannya adalah, misalnya Ibu punya produk apa, Ibu pelajari dulu negara tujuan mana yang Ibu akan tuju, ya. Lalu juga bisa jadi Ibu memulainya itu melakukan exhibition, Bu. Mengikuti pameran, Bu. Banyak sekali pameran-pameran internasional yang diselenggarakan oleh negara-negara lain gitu ya. Baik itu ASEAN aja banyak sekali ya, Cina apa semua banyak sekali. Ya, Ibu bisa daftar di sana mengikuti ya. Sekarang global apa itu open sekali. Bisa ikut dari Departemen Perindustrian ataupun langsung kepada panitia apa itu pameran itu. Bisa. Tapi yang paling utama adalah pastikan bahwa produk Ibu itu betul-betul bisa bersaing di dunia internasional. Ya, di zaman yang sudah sangat terbuka ini kan gampang sekali gitu ya. Jadi apa itu namanya? Ibu harus perhatikan produk Ibu itu seperti apa gitu. Betul-betul layak digunakan untuk dijual di internasional atau tidak. Jadi masih bisa Ibu. Jadi jalannya itu banyak. Ibu bisa melakukannya lewat apa? Approach-nya lewat Departemen Perindustrian atau direct kepada apa tadi namanya? Pameran itu. Atau juga bisa juga kalau Ibu bisa mempunyai kenalan yang baik karena semua bisnis itu tidak lepas yang namanya dari human relation, Bu. Ibu punya kawan misalnya di suatu negara, entah itu di Brunei, ya di Malaysia, Filipina, atau mungkin di Arab Saudi sana misalnya, bisa saja langsung mulai gitu. Jadi nggak bedanya kalau Ibu mau ekspansi penjualan misalnya dari Jabodetabek, Ibu mau jual ke Makassar sana, ada kawan di sana, sama mirip-mirip gitu saja. Tentu apa itu rule and regulation-nya di negara setempat Ibu harus pahami juga gitu. Gitu. Ya memang kok sulit ya, ya itu semuanya di dalam semua bisnis itu tidak ada yang mudah Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Pak, makasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih. Silakan yang lainnya Bapak Ibu. Ini ada 22, berarti 20 mahasiswa. Ya, selamat malam Pak. Pak Eko. Selamat malam Pak. Ya, izin bertanya Pak. Silakan Pak. Kalau berdasarkan pengalaman Pak, Ya. kira-kira produk-produk apa ya Pak yang bisa, terutama dari Indonesia, Ya. yang kira-kira bisa diterima di market luar gitu Pak? Ya. Kira produknya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat kan sebetulnya selama ini kan sebenarnya negara kita Pak yang jadi incaran dari luar ya saya kira. Terutama di yang saya alami kan di industri keuangan ya Pak ya. Ya. Di industri keuangan dan asuransi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sifatnya joint venture mereka. Ya. Joint venture dan ya saat ini bahkan mereka market share dikuasai oleh mereka Pak, terutama di industri Ya. asuransi gitu. Sedangkan di sisi lain industri asuransi di Indonesia ya banyak yang terutama yang lokal Ya. itu malah banyak tertimpa masalah gagal bayar lah, dan tidak dibayar gitu kan. Bagaimana itu akan bisa menjual keluar, sedangkan saya kira banyak masalah yang terjadi di negeri seperti itu. Itu aja Pak, dua hal Pak. Mohon Terima pencerahannya kasih Pak. Pak. Kalau nomor satu ya, kalau berbicara tentang produk ya, sesungguhnya banyak sekali Pak. Baik tadi yang Ibu Siti sampaikan UMKM. Contoh saja ini ya, saya itu bisnis saya di Malaysia itu lebih kepada sebenarnya technical service saja Bapak Ibu. Nggak spesial banget. Cuman memang merintisnya ini juga lama ya. Saya dari tahun 2009 itu saya memulai. Itu waktu itu masih di dalam masih bekerja ya seperti itu. Good relation itu tetap harus dijaga. Gitu. Nah, nomor dua adalah kualitas daripada produk itu. Jadi kalau di Bapak misalnya asuransi itu, kenapa asuransi yang giant internasional itu banyak menguasai di Indonesia segala macam itu? Pertanyaan berikutnya adalah apakah asuransi di dalam negeri itu apakah sudah sangat perfect memberikan service kepada masyarakat dalam negeri di situ, ya kan? Nah, memang namanya kadang-kadang di dalam bisnis itu ada
negara yang giant, yang besar-besar itu kadang-kadang mereka ada Bapak mungkin paham yang istilahnya itu bakar duit gitu ya. Kadang-kadang itu terjadi gitu ya. Tetapi pada intinya adalah tetap saja Pak, quality itu nomor satu. Jadi kalaupun ngomong misalnya asuransi di dalam negeri, memang berat ya untuk menjaga kualitas itu biaya itu mahal gitu ya. Itu memang mahal dan itu semua berjalan tuh panjang sekali. Kalau Bapak misalnya melihat baik itu saya sebutlah, anggaplah itu tentang apa, baik itu generali gitu ya, prudensial atau apa, atau mereka sudah berapa puluh tahun, banyak tahun. Tidak, itu mungkin yang kita lihat di permukaannya kelihatannya cantik, berbunga bagus, tapi di bawahnya itu duri-durinya juga mesti sudah banyak sekali. Bisnis itu banyak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, jadi pada intinya adalah nomor satu, ya memang nggak ada istilah menyerah istilahnya sebenarnya itu gitu. Atau juga produk kualitas is always number one gitu ya. Memang antara sangat sulit bagaimana membuat suatu produk dalam tanda kutip murah. Seharusnya itu sebenarnya bukan murah ya, tapi competitive price gitu ya. Lalu dengan quality gitu loh. Quality ini yang paling sangat dicari, quality tinggi seluruh dunia gitu. Di situ kuncinya itu. Jadi apa namanya? Nomor satu ya tentu yang namanya policy daripada pemerintahan itu bagian daripada makroekonomi kita ya, ada perlindungan juga tentunya kan, jadi harus ada batasan seharusnya kan gitu, sehingga supaya dalam negeri ini bisa kuat terus juga melakukan penetrasi ke luar negeri. Jadi jangan sampai kita ini menjadi korban globalisasi, tetapi kita bisa menjadi pemain globalisasi gitu. Saya itu bersyukur Pak, kemarin ini baru sebenarnya sih baru tadi malam saya balik gitu ya. Terus itu di Filipina itu sudah banyak Pak, kayak teh pucuk, le mineral, kopiko, itu udah lumayan banyak gitu. Jadi mulai mengembang. Nah, someday itu Indonesia ya memang di ASEAN paling enggak ya, itu lumayan kuat gitu. Nah nanti akan terus kembang gitu. Kita nggak perlu takut dengan China. Memang China penduduknya kan jangan dilihat apa-apa, 1, sekian miliar, dia sangat besar sekali gitu. Kita pasar mereka itu 3 kali lipat daripada kita gitu loh. Dan mereka itu effortnya sangat kuat itu kenapa? Ya kalau mereka santai-santai Pak, mati dia Pak di sana gitu loh. Demikian dia di India segala macam gitu. Gitu. Itu yang kadang-kadang kita ini jarang pahami. Kenapa kalau kita melihat itu, saya mohon maaf nih Pak Aan ya, kadang saya itu menggunakan istilah bahasa Jawanya itu gumun gitu ya. Kita ini jangan gampang gumunan, kita ini jangan gampang terpesona oleh hal yang lain. Tetap terus belajar, improve, meningkatkan diri supaya pekerjaan ataupun produk kita ini bisa compete seluas-luasnya. Syukur-syukur bisa benar-benar internasional. Begitu. Begitu Pak. Mudah-mudahan jawab pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya saya setuju tuh Pak, gumun ya Pak ya. Biasanya kan kita kalau lihat orang bule, orang luar gitu langsung wah gimana gitu ya Pak ya. Nggak boleh Pak. Karena dengan itu tadi otomatis di otak kita ini inovasi, ide-ide itu hilang Pak. Kalah pamor katanya. Itu nggak boleh. Kadang-kadang kita sudah siapkan dari rumah atau apa, begitu kita ketemu udah hilang Bu ya. Tenang saja Pak. Mereka manusia, kita juga manusia. Mereka datang ke sini untuk bisnis, kita juga untuk bisnis. Iya. Setuju Pak. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu silakan. Udah pada anteng-anteng semua. Ini udah mau mendekati semester akhir kayaknya ya Pak Aan ya. Semester 2 sih Pak. Oh semester 2 ya. Semester 2 ya, iya. Ya. Saya kira mungkin budaya juga berpengaruh Pak Eko ya. Karena kan pasti Pak. Pasti. Kalau orang Indonesia tuh kan budayanya kayaknya bangga gitu kan pakai produk luar gitu. Saya punya cerita orang Jepang itu Pak, bahkan ya mereka kan bangga dengan produknya sendiri, bahkan itu asuransi mereka nggak mau pakai asuransi yang lain, mereka pasti pakai asuransi Jepang itu Pak. Betul. Itu salah satunya Pak. Makanya sebenarnya Pak, saya kemarin itu saya angkat disertasi saya tentang Pancasila itu kenapa? Sebenarnya saya lebih kepada mengangkat hal-hal besar
yang pernah diangkat oleh pemimpin bangsa kita, Presiden Soekarno ya, seperti apa namanya bangga dengan produk dalam negeri dan lain sebagainya. Itu harus kita tingkatkan. Ya ini di sini ya mungkin ada teman-teman yang milenial atau apa. Mari kita jangan lupakan sejarah itu, gitu loh. Itu memang betul ya, Jepang itu ya kebanyakan negara itu bangga dengan produknya sendiri-sendiri. Tetapi kenapa kita harus terlalu bangga dengan luar negeri? Untuk apa kan gitu ya? Karena itu kan hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Suatu hari misalnya ya kita bangga dengan mereka-mereka. Kita ke luar negeri saja, suatu negara, ambillah misalnya Romania, Italia atau apa. Meskipun kita pintar bahasa Italia, kita nggak dianggap Pak. Karena kita bukan orang Italia, gitu loh. Kita tetap aja bahwa kita orang Indonesia, ya kita harus memang bangga sebagai orang Indonesia, gitu. Di negara yang terdekat, Malaysia, Singapura, misalnya, ya kita di negeri itu ya kita dianggap biasa saja, gitu loh. Nah, itulah yang hal-hal itu benar-benar memang nasional, sebenarnya memang perlu pemimpin besar yang mau membawa untuk meningkatkan kepercayaan itu. Dan step by step ya itu tadi, jangan gumunan ya, jangan gumunan terus ya kita harus bangga terhadap produk-produk dalam negeri sendiri gitu. Ada banyak pepatah kan, lebih mendingan hujan apa Pak? Hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas. Ya itu sekedar semacam peribahasa, tetapi tetap saja yang namanya tanah kelahiran itu nomor satu. Begitu Pak. Setuju saya Pak dengan Bapak. Ya Ibu Siti silakan Ibu. Ya, baik Pak, semakin menarik kayaknya nih. Kayak saya kan ini sedang belajar ya untuk UMKM sate Maraki seperti itu kan. Oke. Ini kan makanan ciri khas Indonesia juga kan ya. Ya. Selama ini kan kita makanan yang frozen itu kan ada sosis, mungkin nugget segala macam. Kayaknya ya saya jadi terpikir kayak kepikiran juga. Kayaknya cantik juga ya kalau misalnya sate pun dijadikan produk frozen seperti itu ya. Tapi mungkin kayak kita orang-orang yang UMKM masih di bawah gitu, yang baru tahapnya di wilayah perumahan atau seperti itu, kayaknya masih sangat jauh kayaknya kalau go internasional seperti itu. Begini Bu, itu bagus sekali Bu, ide sangat bagus. Teknologi sudah ada Bu. Ibu bisa melakukannya itu dilakukan dengan frozen ya, pembekuan yang bagus. Kan ada apa itu istilahnya itu, kalau Ibu pergi ke area pembekuan, kebetulan mesin pendingin ini salah satu bidang kami Bu. Jadi Ibu bisa bekukan sedemikian rupa, tentu Ibu harus mempunyai bekerja sama dengan harus mempunyai ahli gizi ya kan, anak-anak teknologi pangan dan lain sebagainya. Ya memang kecil, awalnya kecil. Sama juga di negeri-negeri yang tadi Pak Aan sebutkan, semua dari kecil. Tapi terus lakukan inovasi, improvement gitu. Terus dilakukan percobaan ekspor. Gitu. Nggak usah jauh-jauh dulu misalnya, katakanlah dari mana seputaran. Ibu kalau boleh tahu, Ibu di mana? Di Jakarta, di... Saya wilayah Cikarang, Pak. Cikarang ya. Misalnya Ibu... Nggak jauh sih dari kampus, dari UPB. Ibu misalnya jual ke Surabaya atau ke Bali atau apa gitu kan. Dengan bentuk frozen, tapi Ibu mesti meyakinkan dulu gitu kan. Mesti ada tes sendiri gitu kan. Itu Ibu rasakan oke, berhasil, bisa lakukan. Step by step lakukan untuk ekspor. Sangat-sangat mungkin, Bu. Gitu. Karena ini pengalaman ya, Bu. Kalau Ibu lihat mungkin ada di Malaysia itu ada kayak ya mirip lah, lontong sama sate, Bu. Dia dibuat frozen gitu. Sudah ada di sana. Itu untuk internal saja. Jadi lebih kepada untuk lebih cepat dan masanya itu bisa sebulan atau apa gitu. Jadi itu adalah sangat memungkinkan dan bisa dikembangkan terus, karena yang banyak produk yang udah kuat-kuat itu research and development-nya kan nggak cukup hanya sebulan 2 bulan ataupun setahun, itu kan continuous improvement Ibu, ya kan, gitu. Demikian Ibu. Iya, baik Pak, mungkin jika nanti ada kelanjutannya, boleh nanti saya mungkin konsultasi kembali kepada Pak Eko ya. Kayaknya agak ini. Mohon maaf, saya masih di perjalanan nih, masih. Bu. Saya ada kawan ini di Jati Asih itu juga. Kalau Ibu mungkin pernah agak aneh mungkin lihatnya, sayur itu bisa di frozen, Bu. Sayur itu bisa di frozen. Sayur hijau, sayuran hijau. Betul.
bisa di frozen Hmm. dan dia sudah ada dari Indonesia diekspor ke beberapa negara itu ada. Jadi apa Jadi yang produk tidak menghilangkan ini ya Prof ya, kadar-kadar mungkin vitaminnya, mungkin itu sudah dilakukan ini apa itu analisis penelitian, semuanya dan memang analisis sudah ya. terjadi di ekspor, berarti kan sudah berhasil gitu. Tapi yang jelas saya lihat itu sudah ada produknya dan salah satu kawan saya yang melakukan sistem pembekuan itu sudah ada. Itu artinya nutrisi yang terkandungnya berarti kan masih memenuhi persyaratan gitu kan. Berarti Gitu. tidak hilang ya. Ya, baik Prof. Yeah, Terima yeah. kasih banyak nih atas luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa membuat kita yang pelaku di bawah ini menjadi semangat lagi. Baik. Silakan Bu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan Ibu Putri Ismawati. Silakan Bu. Terima kasih. Menarik sekali pembahasannya malam ini ya. Tadi yang dari Ibu itu juga menambahi sedikit ya. Kalau yang UMKM atau frozen yang sudah tembus pasar sampai ke luar negeri itu ada loh. Kebetulan saya orang Kebumen. Di sana ada sate ambal salah satunya. Ya, itu juga sudah ini Pak, udah sampai ke luar negeri melalui Pak Lapak Pak Ganjar. Bisa Bu. Ya, betul. Ya, barangkali Ibu nanti bisa mengikutinya untuk itu kan tadi Ibu tanya-tanya untuk bagaimana gitu. Itu ada di itu @Ganjar Lapak Ganjar Pranowo. Ya. Betul. Gitu. Itu ada. Siap. Terima kasih. Itu kalau nggak salah kemarin atau tadi itu saya sempat lihat itu ada di IG-nya beliau nih. Nah, itu ya, betul. Dekat dari rumah. Iya. Produksi itu sampai kewalahan kadang Pak itu apa ininya pesanannya sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan Bapak Ibu, sangat memungkinkan sekali. Pasar itu ada, jangan khawatir. Ya. Jadi tentu, ya silakan. Sudah cukup Pak. Sudah ya. Jadi tentunya ya, jadi nomor satu adalah produk itu ada dulu, selalu dicek dengan segala spesifikasinya, lalu juga strateginya. Dan bersyukur tadi dari Ibu Putri menyampaikan ternyata sudah ada nih kan dari Indonesia. Tinggal dikunjungi silaturahmi, ya kan, bisa ikut bareng-bareng ekspor ke sana. Silakan Bapak Ibu. Yang kayak gini-gini ini justru inilah yang sangat menarik. Nanti Ibu Siti, Ibu Putri bisa menggunakan international marketing ini sebagai tesisnya gitu loh. Jadi jangan hanya kepada ya kayak SDM apa segala macam. Ini salah satu yang bagus. Marketing internasional nanti dimediasi oleh apa? Ini saya nyolong kepada Bu Ana ini kalau boleh. Biasanya kan Bu Ana itu maunya itu kan ada X-nya itu misalnya 2, dimediasi oleh apa supaya internasional bisnis ini bisa sukses. Itu aja Bu. Gitu. Jadi Ibu bisa lakukan kualitas produk, ya strategi pemasaran, ya dimediasi oleh misalnya gitu kan kualitas mesin pendingin atau apa untuk sudah jadi itu satu judul. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Wah, ini ada di chat box nih, saya belum baca. Direkam, dimulai saya. Oke. Ya, Ibu Pak Yogi, silakan Pak Yogi. Mudah-mudahan orang Jogja ini, gambarnya dari Jogja. Iya Pak. Maaf saya Yogi Pak dari Jogja Pak. Wah, silakan Pak. Boleh tanya, jadi saya tertarik nih tadi temanya malah justru UMKM bisa ke luar negeri gitu ya. Iya. Kebetulan saya ngambil mata kuliah SDM Pak. Tapi begitu ada Bu Ana informasi ada digital marketing dan pemasaran internasional, saya tertarik jadi saya coba ikut join ini Semangat Pak Yogi, semangat. Pak Eko Ya.
Kalau saya lihat secara awam saya ya, Ya. proses UMKM, produk UMKM kita itu go internasional itu justru lebih ke apakah dari segi perizinan, research and development-nya, atau biaya Pak. Jadi kalau R&D-nya kan pasti biayanya banyak cukup ya, mungkin butuh biaya dan waktu. Nah, satu itu, kedua perizinan Pak. Nah, apakah ada tips-tips atau mungkin di sini teman-teman ada yang udah ada yang tadi Ibu siapa Putri ya itu ekspor gampang kah atau seperti apakah itu soal perizinan ini seperti apa gitu, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang mempunyai produk-produk UMKM yang mungkin nanti bisa apa mencoba gitu ya, research and development-nya plus perizinannya juga gampang gitu Pak. Mungkin pertanyaan itu Pak. Baik Baik. Pak Konsel, terima kasih. Ya. Ibu Siti mungkin mau menyampaikan dulu Bu, silakan Bu. Ini soulmate saya nih Bu Siti nih Pak, dari Ya. SDM nih berdua nih kita, saya Bu Siti. Ya. Iya nih, Silakan saya Bu Siti, gabung. sharing Bu, silakan monggo. Enggak Pak, Pak Yoki. Sebenarnya saya juga sangat ingin tahu sekali gitu. Maksudnya kan kalau orang yang sudah pernah mengalami kan gampang gitu ya. Bagi kita itu memang betul sangat ingin tahu sekali gitu, karena nggak semua orang bisa tembus lah istilahnya informasi-informasi itu kan biasanya hanya untuk orang-orang khusus yang mungkin memang sudah mengetahui, apalagi punya pertemanan segala macam gitu, seperti itu. Makanya kami sangat tertarik sekali. Lanjut aja Pak. Ya. Atau Baik. mungkin ada komunitasnya yang mungkin kita bisa masuk, jadi sehingga Iya, di coding itu bisa kita mungkin penyimak gitu ya, nyimak tapi Ya. ada ilmu-ilmu gitu Pak. Ya. Mantan Pak. Baik. Pak. Ya, itu tadi yang tadi kalau nggak salah Ibu Putri Ismawati ya, yang di salah satunya apa itu, ini terlepas dari politik gitu ya, tapi memang kita ngomongin bisnis atau peluang usaha gitu ya, yang Ganjar tadi, Pak Ganjar memfasilitasi itu salah satu komunitas yang bisa diikuti dan bagus. Pada intinya adalah gini, nomor satu seperti tadi yang saya sampaikan adalah produk Bapak Ibu dulu. Kalau di ngomongin mana yang duluan apa segala macam itu cukup sulit Pak. Itu pertanyaannya sama saja dengan antara telur dengan ayam, duluan mana kan gitu. Ya, jadi jalan aja dulu produknya ya. Nomor satu seperti tadi yang saya sampaikan adalah ada produk, jaga kualitasnya gitu ya. Terus juga untuk jangka panjang dengan frozen itu ada itu semuanya. Nah, lalu yang cukup sulit itu sebenarnya adalah cari customer-nya di luar negeri itu tadi. Dari pertemanan, dari komunitas yang tadi seperti Pak Ganjar dan lain sebagainya. Atau kalau Bapak punya misalnya kawan langsung atau partner dari luar negeri, itu yang paling bagus. Nah, perizinan itu simpel Pak sebenarnya. Tentu Bapak harus mempunyai legal entity gitu ya. Bapak mempunyai baik untuk CV atau PT ya, PT Yogi Dwi apa saya di Indonesia. Lalu ekspornya tentu harus ada izin ekspornya gitu kan. Di dalam pendirian legal entity itu kan apakah hanya untuk dalam negeri atau untuk ekspor, itu semua didetailkan di situ. Ya sudah, dibuat aja yang untuk kebutuhan ekspor. Lalu setelah Bapak ekspor, itu simpel saja, itu kayak perdagangan biasa. Jadi Bapak tentu harus ada purchase order gitu kan, PO dari luar negeri. Rekanan dari Bapak dari luar negeri ada PO masuk ke Bapak, lalu Bapak siapkan barangnya, diekspor ke sana. Ekspor itu apa? Ya, di bea cukai maksudnya. Ya, bea cukai ada persyaratan yang dicek apa saja segala macam, itu comply aja semuanya gitu. Itu semuanya barang yang kelihatan bukan gampang tapi bisa gitu loh Pak, bisa dijalani gitu loh. Tapi mungkin Mas Ewu, mungkin kadang apa nih Pak, duitnya apa? Ya, Uangnya banyak nih Pak, mungkin dibutuhkan di step-step perizinan itu sebenarnya sih enggak juga Pak. Dalam pendirian juga nih, Pak. sekarang pendirian PT itu kan ya angka itu bervariasi ya. Mungkin angka ada 5 juta, 10 juta tergantung skala yang buat. Di dalam PT sendiri tentunya kan ada mau apa itu sahamnya berapa persen. Itu semua internal proses saja sebenarnya. Ya semua tetap ada satu, saya kembali ke Jawa Timur, logonya itu kan Jerbasuki Mowobeo. Ya itu kan sudah memang harus demikian kan gitu. Nah, bisa jadi dari kecil yang tadi
bisa aja mengikuti dengan yang tadi komunitas yang disampaikan. Kalau nggak salah Ibu Putri Ismawati tadi ya, Pak Ganjar itu. Oh, gitu Coba sih. saja Pak, apalagi kan dari Jogja kan dekat, diikutin saja. Dimulai dari pelatihan, seminar, dan lain sebagainya untuk memahami lebih detailnya. Kalau yang kami lakukan tuh kalau bagi saya, ya saya ada PT itu udah gampang saja. Misalnya saya ada PO dari luar negeri, ya saya buat, ada PO masuk, siapin barangnya di sini, langsung saya ekspor, semua kebutuhan bea cukai beres. Kalau dari Indonesia ya seminggu, 2 minggu sudah nyampe Pak. Gitu loh. Kalau Iya, Bapak produknya gimana? apa nih Pak? Bapak Oh, produknya kalau kami, apa? saya produknya banyak lebih kepada elektronik, Pak. Jadi ada mechanical product gitu ya. Jadi Oh, mechanical and electrical product ya. itu udah karena udah berjalan jadi menjadi sebuah yang ya tidak terlalu sulit gitu. Jadi karena intinya itu tadi bahwa memang harus dari luar negeri itu Bapak mempunyai yang namanya customer, sama persis dengan sebenarnya perdagangan di dalam negeri ya. Cuman ini skopnya itu antar negara gitu. Nah, antar negara ini kan ada otoritas yang nangani, yaitu seperti bea cukai itu tadi, memastikan bahwa barang itu bukan barang-barang narkoba atau apa kayak gitu loh. Memang benar-benar kita we are doing the real business gitu, bisnis yang sebenarnya gitu. Begitu Pak Yogi. Iya Pak. Oke. Mengerti aja. Ya, mau, terima kasih. Silakan Putri. Pak Ibu. Bu Putri tadi mau lanjut, silakan Bu, mau sharing. Iya, nyambung ya, nyambung banget ini. Kalau yang tadi ditanyakan sama beliau, Bapak yang tadi dari Jogja. Pak Yogi. Ya Pak, sebenarnya. Saya tinggal di Cikarang tapi lama di Jogja, tapi sekarang kerja di Cikarang. Cikarangnya mana Pak? Saya juga Cikarang. Oh iya, saya di Sukatani, saya dekat sama Ibu Siti itu Pilar ya, Ibu Pilar, saya Sukatani. Kalau saya dekat kampus. Oh gitu Bu Putri. Jadi kenal. Harus sering ke kampus nih Bapak Ibu nih supaya paling seminggu, sebulan mungkin beda kelas kita ya. Beda kelas ya. Kalau kebetulan kalau saya dulu kakak ya produksi kerupuk kulit, kerupuk kulit sapi, kerupuk kulit rambak sapi, sapi ya. Itu juga pernah ikut komunitasnya kayak gitu. Kalau di Kebumen itu ada Plut, itu pendamping buat inilah kayak konsultan para UMKM gitu supaya naik kelas, naik level seperti itu. Mungkin kalau di Cikarang saya sih tidak paham ya karena belum terlalu lama juga jadi orang Cikarang, dan kebetulan di Cikarang tidak terjun ke UMKM. Kalau dulu di Kebumen ada kebetulan dari keluarga saya sendiri juga ada kayak bikin keripik sirih gitu. Itu juga masuk minimarket kayak gitu. Kalau pendampingannya dari bawah itu, kalau di Kebumen itu sangat-sangat didampingi gitu. Jadi siapa aja pelaku UMKM yang pengen maju itu komunitasnya itu sangat-sangat terbuka lebar gitu. Di sana ada BDE sama Plut gitu. Ada kantornya tersendiri gitu. Jadi gampang untuk maksudnya, oh ini UMKM dari Kebumen, asal misal kita udah punya nama, jadi di kota kita gitu ya, udah terkenal dulu di kota kita, misalnya udah banyak pelanggannya, terutama pasti kan dari lingkup kecil dulu gitu, dari ibaratnya dipakai sama masyarakat kita, dikonsumsi sama masyarakat kita dulu, nanti kan otomatis kan, wah ini ternyata bagus gitu, oh terus naik gitu, nah, bimbingannya itu melalui SKPD gitu. Biasanya memberikan pelayanan khusus itu untuk menaikkan UMKM kita gitu. Bisa dibantu. Salah satunya itu tadi ikut sertakan ke komunitas yang lebih besar lagi milik Pak Ganjar gitu. Ya. Bagus itu Pak Yogi, bisa diikuti. Pak Yogi kalau boleh kerja di mana? Daerah Jawa BK, di Lipo, di mana? Di Kerawang Pak, di KIC. Nah, itu Bapak memulainya bisa pada saat bekerja itu, ya memang harus agak curi-curi ilmu, Pak. Itu pasti perusahaan itu kan melakukan, Bapak di bagian apa, kalau boleh tahu? Kalau saya sebenarnya di plan sih ya Pak ya Pak, plan factory pabrik, gitu. Produksi kan? Nah, Bapak pelajari tentang yang adanya, tentang apa itu,
ya purchasing, ekspor impornya, curi ilmunya dari situ, Pak. Gitu. Nah, dari situ Bapak akan tahu dulu, akan sangat tahu. Ini saya dari CV tadi saya sampaikan dari 94 sampai 2016 saya itu bekerja juga, Pak. Oh ya, di praksi ya Pak Saya itu. bekerja, Pak, tidak langsung gitu. Dari situlah saya belajar banyak, Pak, itu tentang apa itu ya invoicing ya, ekspor impor, logistik apa semuanya ini. Kadang-kadang di otak saya waktu itu juga mensimulasikan gimana ya saya kalau menjalankan sendiri gitu. Jadi untuk inilah yang paling pentingnya bagi teman-teman yang bekerja gitu ya. Itu ya mohon maaf ya, jangan nggak mau atau jangan malas belajar gitu ya. Kuasai A to Z di dalam perusahaan itu. Nggak ada ruginya Bapak Ibu, nggak ada ruginya. Kita nggak akan tahu suatu hari ya. Katakan hari ini Bapak Ibu umur berapa, 30 atau apapun itu, di umur sekian tahun lagi nanti akan menjadi peluang atau apa, bisnis atau apa, kita nggak akan pernah tahu. Tetapi ilmu itu tetap akan melekat di kita semua. Demikian Bapak. Terima kasih Bu Putri, sharingnya itu bagus sekali itu Pak Yogi bisa diikuti, terutama untuk teman-teman yang merintis UMKM bisa gabung bersama melakukan ekspor, pasti ke banyak tujuan gitu loh. Banyak tujuan, di samping bukan hanya pasarnya orang Indonesia, tetapi kayak kerupuk saja ya, contoh di Filipina, mereka juga punya. Error ya Bu. Mana? Mohon maaf, ini terganggu tadi, lampu sebentar terganggu. Baik, silakan dilanjut kalau masih ada perlu didiskusikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau enggak mungkin kita cukupkan kali ya. Sebelum kita itu boleh kita berfoto bersama Bapak Ibu. Nah, untuk dokumentasi Bu Ana nih. Nanti saya share di grupnya di Bu Ana. Tadi ada 22 orang ya. Sudah on cam, mudah-mudahan yang lainnya on cam lagi ya. Mohon maaf Pak. Tidak apa-apa. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Saya share ke Bu Ana nih.
Baik, Bapak Ibu, demikian ya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Pak Ana. Eko. Terima kasih Bu Terima Ana. kasih Bu Ana. Terima kasih. Saya live group ya. Kirim Bu Ana.